నూరు పెగ్గు ఊదిరా. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini sebuah alur cerita dari film yang berjudul Fengki Mama akan SLMT TV persembahkan. Tahun 1993, pernikahan massal terjadi di sebuah kuil. Beberapa pasang pengantin baru merasa sangat senang mendapatkan pasangan mereka. Rama Narayan yang memimpin upacara tersebut memberikan beberapa pesan kepada pengantin yang mengikuti pernikahan massal tersebut. Namun beberapa pengunjung malah menggunjing Rama Narayan yang telah kehilangan anak perempuannya ketika mengalami kecelakaan saat ia mau mengunjungi Rama Narayan. Mendengar hal itu, ia meminta Laksmi istrinya untuk tidak mendengarkan apa yang telah digunjingkan tentang keluarga mereka. Hal itu mengingatkan Rama Narayan tentang kejadian yang belum lama terjadi. Saat itu anak perempuannya yang telah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki berencana mengunjungi Rama Narayan setelah sekian lama tidak mereka kunjungi. Mereka pun melakukan kawin lari karena Rama Narayan yang mempunyai keahlian bisa melihat masa depan, mendapatkan petunjuk kalau putrinya sendiri akan menemui ajalnya di saat putra mereka berumur 1 tahun. Namun mereka tidak mempercayainya hingga tanpa diduga mobil yang mereka tumpangi mendapatkan kecelakaan. Mobil tersebut terbalik dan menyebabkan sepasang suami istri tersebut meninggal dunia. Tangisan pecah dari Kartik yang saat itu berusia 1 tahun. Melihat cucunya menangis, Laksmi langsung mendekati Kartik, namun Rama Narayan yang tidak menyetujuinya dan meminta Kartik untuk diasuh oleh keluarga Garuni, keluarga ayah Kartik. Karena ia juga melihat hal buruk akan menimpa keluarga mereka dari Kartik. Dengan berat hati, Laksmi meninggalkan Kartik yang terus menangis dan mau tidak mau ia meninggalkan rumah sakit mengikuti Rama Narayan. Tapi langkah mereka terhenti ketika mereka melihat putra mereka, Venka Taratnam, datang dan menggendong Kartik dan tidak mengindahkan keinginan ayahnya untuk meninggalkan Kartik di panti asuhan. Kartik dirawat oleh paman Venka Taratnam dengan penuh kasih sayang hingga ia mulai memasuki usia sekolah dan menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab. Di Kashmir, teroris menyerang gereja yang tengah mengadakan upacara pernikahan Mayor Vincent. Mereka menembaki semua orang yang ada di dalam gereja tersebut tanpa rasa belas kasih, hingga 46 orang menjadi korban atas pembantaian yang dilakukan oleh para teroris yang dipimpin oleh Usman di bawah Laskar-e-Mohammad. Venka Taratnam datang mengunjungi area militer zona 45. Ia telah diperingatkan oleh warga sekitar, namun ia sama sekali tidak mengindahkannya. Hingga ia ditangkap oleh pasukan angkatan darat dan dibawa untuk diinterogasi oleh mereka. Tentara angkatan darat tersebut memeriksa semua bawaan yang ada di tas Venka Taratnam dan mengiranya adalah salah satu mata-mata teroris. Venka Taratnam mengatakan ia ingin menemui keponakannya Kartik yang menjadi salah satu tentara di area 45 ini. Mendengar nama Kartik, mereka mengatakan kalau mereka tidak mengenal dan mengetahui tentang Kartik yang dikatakan oleh Venka Taratnam telah menjadi anggota tentara di area ini selama 3 tahun belakangan. 3 tahun yang lalu, Kartik yang menjadi pemuda cerdas dan berbakat ditawari oleh banyak perusahaan asing untuk bekerja sama dengan mereka, salah satunya adalah di London. Namun Kartik malah menolaknya dan mengatakan ia tidak bisa meninggalkan pamannya seorang diri, walaupun mereka ditawari oleh mereka gaji dan tempat tinggal yang baik di London. Walaupun sudah menginjak dewasa, Rama Narayan tetap tidak bisa menerima Kartik sebagai cucunya dan tetap menganggapnya akan membawa kesialan di keluarga mereka.
Berbeda dengan Venka Taratnam yang tulus mengasihi keponakannya dan rela melepaskan statusnya sebagai tentara angkatan darat untuk mengasuh Kartik, bahkan ia juga rela tidak menikah karena ia tidak hanya mencari istri untuk dirinya melainkan mencari ibu untuk Kartik keponakannya. Mendengar semua cerita pamannya dari Laksmi neneknya, Kartik berjanji akan mencarikan wanita yang sesuai dengan kriteria. Kali bertemu karena Harika ingin ikut terlibat dalam kampanye yang dilakukan oleh ayahnya untuk mendapatkan suara di desa Kartik. Bersamaan dengan itu, Kartik bertemu dengan wanita cantik yang ia rasa cocok untuk menjadi istri dari pamannya. Kartik mendekatinya dan mengetahui gadis tersebut bernama Venela dan memiliki tujuan menjadi guru di desa Kartik tinggal. Ia sangat yakin kalau Venela adalah jodoh yang baik untuk pamannya. Begitupun paman Venka Taratnam yang mengetahui Kartik masih mencintai Harika, merencanakan mereka untuk dekat kembali dan bersama kembali. Venka Taratnam yang telah berada di kantor barak tentara mendapatkan informasi tentang Kartik yang ia cari. Memang pernah berada di barak ini namun menghilang 3 tahun yang lalu. Vijay Prakash yang mengetahui kedatangan Venka Taratnam meminta anggotanya untuk membohonginya dan membuat drama kalau Kartik tidak pernah berada di barak ini. Yes. Vijay Prakash kembali membuka file tentang Kartik dan raut kesedihan terpancar dari wajah lelahnya sebagai brigadir di barak ini. Kartik terus mendekati Venela dengan pamannya agar mereka sama-sama saling menyukai. Namun Venela malah merasa terganggu karena kedatangan Kartik yang selalu mengikutinya dan mendekatinya. Hingga ia mendatangi Venka Taratnam untuk melindunginya. Karena Venka Taratnam tidak menemui pelakunya, ia memberi kartu nama untuk Venela agar bisa menelponnya bila ia membutuhkan pertolongannya lagi. Rama Narayan meminta bantuan temannya untuk membuat Kartik pergi ke London. Namun Venka Taratnam yang mengetahui hal itu menelpon rekan ayahnya dan menakut-nakutinya hingga ia membatalkan niatnya untuk membantu Rama Narayan. Terrorist attack, all flight cancel. Namun kakek Kartik tetap ingin cucunya pergi dari rumahnya yang ia rasa akan membawa pengaruh buruk untuk keluarganya. Pasupati Naidu yang berambisi mendapatkan kursi kemenangan di desa Kartik mulai mengkhawatirkan Venka Taratnam dan Kartik akan mengganggu ambisinya hingga ia berencana menghancurkan hubungan mereka untuk mencari kelemahan mereka. Harika yang telah dekat dengan paman Venka Taratnam mengatakan hubungan asmaranya telah putus karena Kartik lebih memilih hidup bersama dengan pamannya di desa dan tidak memikirkan karir yang gemilang di London bersamanya. Bahkan ia lebih memilih kematian agar bisa menyelamatkan Venka Taratnam dan sama sekali tidak memilih dirinya yang sangat mencintai Kartik. Mendengar hal itu, Venka Taratnam merasa sangat bersalah. Maka ia mengizinkan saat keluarga kakek Gunani datang menjemput Kartik untuk membawanya ke London. Mendengar hal itu, Kartik menolak dan tidak ingin meninggalkan pamannya dan kehidupannya di desa ini. Mendengar perdebatan itu, Gunani meminta Kartik untuk tetap tinggal bersama pamannya di desa itu. Tanpa mereka duga, Harika mendengar semua pembicaraan keluarga Kartik dan ia mulai mengerti tentang kasih sayang Kartik dan juga pamannya. Ia yang masih mencintai Kartik masih mau menerima cinta yang ditawarkan oleh Kartik. Rama Narayan yang tidak setuju dengan hubungan cucunya, Kartik langsung menelpon Pasupati Naidu untuk tidak menyetujui hubungan Kartik dan juga Harika. Karena ia juga mau Kartik pergi jauh dari keluarga mereka. Venka Taratnam mendatangi Pasupati Naidu untuk meminta restu atas hubungan Kartik dan juga Harika. Namun Pasupati malah menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan simpati warga desa. Merasa dirinya diperalat Pasupati, Venka Taratnam langsung menolaknya dan mengatakan hal yang sebenarnya kepada warga yang mengikuti kampanye Pasupati Naidu. Hingga semua warga membubarkan diri. Hal itu membuat Pasupati merasa lebih mendendam kepada Kartik maupun pamannya dan mulai menyusun rencana untuk menghabisi Kartik. Rencana itu diketahui oleh ibu Harika yang langsung menelpon Harika dan menceritakan kalau Kartik akan dihabisi oleh anak buah ayahnya. Kartik pun diserang oleh anak buah Pasupati dengan menggunakan senjata tajam. Di tengah-tengah ia menghadapi orang-orang yang ingin menghabisinya, Venka Taratnam datang membantu. Mereka saling bahu-membahu untuk melumpuhkan mereka semua. Bersamaan dengan perkelahian mereka, Rama Narayan mulai menceritakan kepada Laksmi istrinya kalau ia memiliki alasan tersendiri ingin memisahkan Kartik dengan Venka Taratnam. Karena ia melihat Kartik sendirilah yang akan menghabisi pamannya dengan tangannya. Mendengar hal itu, Laksmi merasa tidak percaya. Namun Rama Narayan meyakini bahwa ia pun merasa sedih harus melihat masa depan yang begitu menyakitkan. Kartik dan Venka Taratnam berhasil melumpuhkan semua anak buah Pasupati Naidu dan kembali ke rumah.
Sekembalinya mereka, Laksmi mencoba menasihati mereka tentang ramalan yang dikhawatirkan suaminya. Namun keduanya tidak mempercayai hal itu, malah tertawa, dan Rama Narayan yang mengetahui hal itu mencoba memaklumi karena tidak semua orang percaya pada ramalan. Venka Taratnam yang melihat Vijay Prakas langsung mencoba menemuinya, namun mereka semua anggota tentara di sana mencoba mencegahnya. Hingga ia terus berteriak-teriak dan membuat Vijay memutuskan untuk memperbolehkan Venka Taratnam menemui keponakannya. Venela dan Venka Taratnam akhirnya bersatu. Mereka yang sudah sama-sama mencintai berani mengatakan perasaan mereka. Hingga Venela tahu kalau Kartiklah yang mencoba menjodohkannya. Rama Narayan yang masih berusaha menghilangkan kekuatannya malah diyakinkan oleh pendeta kalau penglihatannya tidak salah. வாழ்க்கையில ரொம்ப நெருக்கத்துல வந்துட்டு போயிருக்கு. Venela mendapatkan telepon dari anak buah Pasupati yang mengatakan ia memiliki video Venela yang sedang mandi karena mereka berhasil memasang kamera kecil di kamar mandi Venela. Ia meminta Venela untuk menemui mereka di asrama untuk mengambil video tersebut. Kartik yang mendengar hal itu langsung mendatangi asrama yang dimaksud dengan penjahat itu. Setelah mendatangi asrama tersebut, Kartik langsung menyerang mereka dan meminta salinan video tersebut. Namun ternyata ini adalah jebakan yang sengaja dibuat Pasupati untuk mengadu domba Venka Taratnam dengan Kartik. Setelah melihat Kartik berkelahi dengan anak buahnya, ia memerintahkan anak buah yang lain untuk membakar asrama tersebut dan tidak memedulikan 300 anak yang ada di asrama itu akan menjadi korban. Two birds, atta shot ன்னு இங்கிலீஷ்ல Kemudian ia sendiri yang menelpon Venka Taratnam. Mendengar kebakaran yang terjadi, ia pun segera datang untuk membantu. பார்த்து தம்பி. Setelah semua bisa diselamatkan dan anak buah Pasupati yang melihat Pasupati datang langsung memainkan drama mereka dan mengatakan hal buruk tentang Kartik, membiarkan keponakannya dibawa oleh polisi untuk menebus kesalahannya. Venela pun menjelaskan semuanya dan menangkap pelaku sebenarnya, hingga ia bisa mengeluarkan Kartik dari dalam penjara. Tapi Kartik malah bersikap dingin dengan pamannya dan sejak kejadian itu ia meninggalkan keluarganya. Rama Narayan baru menceritakan setelah Kartik pergi meninggalkan rumah selama 3 tahun. Ia mengatakan pada Venka Taratnam kalau Kartik telah mengetahui ramalan tersebut dari kitab yang ditulis oleh pendeta. Ia tidak ingin pamannya mendapatkan hal buruk bila terus bersama dirinya. மாமா வரதுக்குள்ள நான் கிளம்பி ஆகணும். Maka Venka Taratnam memutuskan mencarinya setelah 3 tahun berlalu. Bahkan menunda pernikahannya dengan Venela karena ingin menemukan keponakannya. Venka Taratnam mulai dibawa dengan mobil oleh Anwar, salah satu tentara, namun Anwar mengatakan kalau Venka Taratnam tidak dibawa untuk menemui Kartik, melainkan untuk dimasukkan ke penjara. Mendengar hal itu, Venka Taratnam mengendalikan mobil yang membawanya dan menyandera Anwar agar membuat Vijay mendengarkannya. Vijay yang datang menggunakan helikopter, akhirnya mau menemui Venka Taratnam untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. யார கன் பாயிண்ட்ல நிக்க வச்சிருக்க தெரியுமா? தெரியும். Di dalam kantornya, ia bercerita kalau Kartik adalah kapten yang ia tunjuk untuk memimpin serangan membasmi teroris yang menghancurkan gereja. Ia membawa 10 anggotanya untuk membantunya di area teroris tersebut. Kartik pun menurutinya dan mereka dibawa menggunakan helikopter untuk datang ke area teroris. Mereka langsung terlibat baku tembak dengan anggota teroris yang berjaga. Namun Kartik terus mencoba menerobos mencari Usman yang merupakan target operasinya. Hingga ia pun berhasil menangkapnya dan ia segera melaporkan kepada Vijay untuk mengirim helikopter untuk membawa mereka kembali. Namun di perjalanan menuju helikopter mereka malah diserang kembali oleh teroris pimpinan Rajak yang merupakan adik Usman. Kartik meminta semua anak buahnya untuk bisa membawa Usman yang telah terluka ke helikopter dan satu anggotanya yang terluka juga. Sementara ia sendiri malah menghadapi semua teroris tersebut. Vijay yang mengetahui hal itu marah, namun semua perintahnya dibantah oleh Kartik. Mau tidak mau semua anggota meninggalkan Kartik seorang diri menghadapi para teroris. Rajak pun berhasil melumpuhkan Kartik dan menangkapnya. Ia ingin pertukaran antara Kartik dengan Usman saudara laki-lakinya dan batas waktu yang mereka berikan adalah besok malam. Venka tewas karena luka-luka di tubuhnya. Vijay ragu karena ia takut membahayakan Venka Taratnam. Namun Venka Taratnam bersikeras agar ia bisa menyelamatkan keponakannya. Rajak pun dikabari dan mereka mulai membawa tawanan mereka masing-masing.
Dari kejauhan, Venka Taratnam yang melihat Kartik lemah akibat disiksa oleh para teroris, air mata Venka Taratnam menetes sedih. Pertukaran pun terjadi, Kartik yang lemah dibawa oleh dua teroris, namun saat melihat Usman palsu, Kartik langsung mengambil senjata teroris yang menjaganya dan langsung menembak ke arah Venka Taratnam hingga ia terjatuh. Venka Taratnam yang menerima tembakan tersebut langsung membuka kain penutup wajahnya dan memanggil nama Kartik. Seketika, Kartik langsung menyadari kalau itu adalah pamannya. Baku tembak pun kembali terjadi. Kartik terus ditarik para teroris dan melihat hal itu, pamannya melupakan rasa sakit dan langsung membantu menghancurkan semua teroris. Satu persatu teroris-teroris tersebut berhasil disingkirkan dan di saat bersamaan paman Kartik pun pingsan. Dengan cepat, ia meminta bantuan rekannya untuk menolong pamannya dengan mendatangkan helikopter ambulans. Namun dokter mengatakan kalau Venka Taratnam tidak dapat diselamatkan lagi. Denyut nadinya sudah tidak berfungsi. Kartik menangis tidak terima kematian pamannya dan ia terus menekan-nekan dada pamannya agar bisa kembali hidup, tapi semuanya sia-sia. Ia terduduk di samping Venka Taratnam hingga keajaiban datang, pamannya pun hidup kembali. Melihat pamannya kembali bersamanya, Kartik pun memeluk tubuh pamannya dan berjanji akan kembali melindunginya sampai kapanpun. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Venky Mama. Sebuah film yang memperlihatkan bagaimana ikatan yang kuat antara seorang paman dan juga keponakannya. Rasa kasih sayang di antara keduanya membuat mereka mampu melakukan apapun untuk saling melindungi satu sama lain. Hal ini tentunya merupakan contoh yang baik bagaimana di dalam satu keluarga harus saling menyayangi dan saling melindungi satu sama lain. Di sisi lain juga diperlihatkan bagaimana ketika kita percayakan suatu ramalan, maka hal tersebut belum tentu menjadi suatu kenyataan. Sehingga yang paling benar adalah percaya kepada takdir yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga dengan demikian kita tidak khawatir akan apapun yang terjadi di masa depan karena kita sudah meyakini bahwa ketetapan Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Ingat untuk dukung selalu SLMT-TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi, sehat selalu dan wassalamualaikum.